Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Cindras Burdes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana caranya agar kita bisa produktif setiap hari dan bisa mencapai goal kita. Ya, ini pertanyaan yang masuk lewat Google Form dari Tiara Nurfadilah. Nah, buat kamu yang mungkin mau ngasih pertanyaan juga, kali ini kita ngasih submit pertanyaannya itu via Google Form biar tidak terlewat gitu. Karena kalau lewat DM Instagram itu pertanyaannya cukup banyak dan kadang kalau kelewat tuh hilang gitu kalau kelamaan. Jadi kamu bisa isi di Google Form yang ada. Nah, kamu bisa masuk ke bit.ly/pertanyaan strip pendengar ya. bit.ly/pertanyaan strip pendengar, atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi untuk memberikan pertanyaan. Oke? Sebelum kita bahas tentang episode kali ini, saya mau ngasih tahu bahwa di minggu ini kita akan ada satu giveaway, yaitu buku Atomic Habits dari James Clear. Kamu bisa dapetin ya, ada satu buku tersebut diundi untuk satu orang pemenang. Kamu bisa join challenge ini atau giveaway ini hanya dengan share salah satu episode podcast pengembangan diri, dan kamu bisa share apa pelajaran yang kamu dapat dari buku tersebut. Dan jangan lupa mention ke @selfdevpodcast. Semoga beruntung. Oke, mari kita masuk ke pembahasan ya. Gimana caranya agar kita bisa produktif setiap hari dan mencapai goal. Ya, jadi ini mungkin ada dua hal ya, produktif dan mencapai goal. Tapi saya mau jawab ini menjadi sebuah kesatuan. Bagaimana kita bisa mencapai goal kita dengan cara menjadi produktif. Nah, step-step apa sih yang harus dilakukan agar kita bisa mencapai tujuan itu? Nah, framework ini yang mau saya sampaikan juga merupakan apa yang saya lakukan dari dulu ketika kuliah. Kan saya kuliah sambil kerja, terus saya bisa ngewujudin impian saya kayak gitu. Sampai sekarang saya kerja sambil saya juga punya side hustle jadi podcaster juga. Nah, itu gimana caranya biar bisa produktif dan mencapai goal? Step by stepnya kali ini akan saya sharingkan ya. Nah, langsung aja, step pertama untuk bisa mencapai goal adalah kamu harus tahu dulu apa goalmu secara jelas. Kamu harus tahu dulu tujuanmu secara jelas. Ya, kenapa? Karena banyak orang yang belum bisa mencapai goalnya bukan karena dia tidak mampu atau tidak bisa, tetapi karena dia tidak tahu secara jelas apa yang ingin mereka tuju. Ya, misalnya contoh, aku ingin sukses. Itu kan nggak jelas gitu. Suksesnya apa? Harus konkret sehingga otak kita bisa mencari cara untuk mencapainya. Misalnya, saya mau lulus tepat waktu ya, 3 tahun lagi saya lulus misalnya contoh. Atau saya mau punya penghasilan minimum 7 juta rupiah per bulannya sebelum Desember 2023. Nah, itu harus kamu set secara spesifik sehingga kamu bisa tahu tujuan yang jelas yang ingin kamu tuju. Oke, step pertama adalah bikin goal dulu, tahu kemana tujuannya, sehingga step selanjutnya tugasmu adalah memastikan dirimu setiap hari itu bekerja atau melakukan hal-hal yang mendekatkan kamu kepada goalmu ya. Jadi fokusnya adalah semakin mendekatkan dirimu kepada goalmu. Nah, maka dari itu step kedua adalah kamu harus bikin plan untuk menuju ke tujuan tadi. Apa yang harus kamu lakukan? Step by step apa yang harus kamu lakukan ya. Dan yang penting juga adalah kapan kamu mau melakukannya seperti itu. Sehingga kamu harus punya satu buah jadwal, atau kamu bisa juga pakai kalender gitu ya. Kalau saya dulu suka pakai kalender yang saya bikin dari kertas gitu. Jadi kamu bisa bayangin ada kertas A4, itu saya bagi kotak-kotak selama sebulan gitu ya. Jadi kotak-kotak tersebut ada 30 hari dari hari Senin sampai hari Minggu ke samping gitu ya. Misalnya 1 sampai 7, bawahnya 7 sampai 14 dan seterusnya. Lalu misalnya saya punya goalnya, targetnya tercapai di akhir bulan 30. Nah, saya bikin plan tuh. Di tanggal-tanggal tertentu apa yang harus saya lakukan, apa yang mau saya lakukan. Itu saya tempel di kamar, saya lihat setiap hari sehingga itu akan memastikan saya menuju tujuan saya kayak gitu. Ya. Jadi dengan kamu membuat planning, itu artinya kamu udah ngeblok waktu untuk melakukan sesuatu
pada waktu tertentu untuk mencapai tujuan tadi. Ya, kamu memastikan dirimu, mendekatkan dirimu ke tujuan tadi. Nah, kalau kamu saat ini misalnya di kalendermu sendiri nggak ada activity apa-apa yang udah kamu tentukan, waktu yang belum kamu tentukan juga, ya itu berarti bisa dibilang mungkin kamu nggak serius sama tujuanmu. Tapi kalau kamu serius, itu salah satunya tercermin dari kalendermu atau jadwalmu. Kamu perlu memasukkan hal-hal yang apa yang mau kamu lakukan ke dalam jadwalmu sehingga kamu memastikan besok ataupun minggu depan kamu udah tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya. Lalu step selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau aku belum tahu nih apa yang harus aku lakuin? Nah, kamu bisa belajar dulu caranya. Karena kamu mungkin akan bikin plan, mau melakukan A, B, C, D, E gitu misalnya. Tapi kalau misalnya caranya nggak tepat, ya akhirnya sulit juga mencapainya. Ya, misalnya contoh, kamu mau mencapai tadi misalnya 7 juta rupiah per bulan dari jualan misalnya. Terus kamu, coba deh aku keliling door to door jualan panci langsung kayak gitu misalnya. Nah, kamu langsung door to door, tapi mungkin terasa sulit kayak gitu ketika jualan door to door di masa sekarang ini. Nah, akhirnya kamu belajar lagi. Itu gimana sih kok ada orang yang jualan panci tapi kok lebih laku? Ternyata dia jualannya secara online, sehingga dia tinggal kirim barang, dia pemasarannya online ke komunitas ibu-ibu kayak gitu. Nah, jadi dari situ dia belajar bahwa selama ini yang dilakukan itu nggak efektif. Lebih efektif dengan cara jualan secara online. Ya, akhirnya dia bisa jualan jauh lebih banyak dan mencapai targetnya 7 juta rupiah per bulan. Nah, dari cerita tersebut kita belajar bahwa kita perlu belajar dulu nih dari yang udah sukses. Bagaimana dia cara mencapai tujuannya. Ketika kita udah belajar, kita tahu step by stepnya seperti apa. Nah, kita bisa punya gambaran tuh apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Ya mungkin tidak sama persis yang akan kamu lakukan. Mungkin ada adjustment atau penyesuaian. Karena kan mungkin lingkungan, situasi kamu dan dia berbeda. Jadinya perlu tindakan ataupun strategi yang berbeda yang sedikit di-adjust. Tapi secara prinsip kamu bisa paham dan kamu bisa mengikuti hal itu dan akhirnya kamu bisa jauh lebih sukses. Ya, jadi kamu bisa belajar dulu caranya sebelum kamu bikin plan apa dan kapan mau kamu melakukan. Oke? Nah, yang terakhir, agar kamu bisa tetap terus produktif, kamu perlu bisa mengatur emosi dengan baik, ya. Karena hasil kita dalam hidup, ya, misalnya kita produktif, itu tentu dipengaruhi oleh tindakan kita. Ya. Tindakan kita itu dipengaruhi oleh emosi diri kita. Nah, emosi kita itu harus kita bisa kendalikan atau bisa pengaruhi. Sehingga kita mengerjakan sesuatu itu nggak mood-moodan kayak gitu. Nanti deh kalau lagi mood aku baru mau ngelakuin. Ntar deh, ntar sok gitu ya. Ntar besok. Akhirnya kita nggak ngelakuin apa-apa kayak gitu. Nah, jadi kita perlu bisa mengatur emosi. Sehingga setiap hari kita bisa secara konsisten berada dalam kondisi emosi yang optimal. Sehingga kita bisa tetap terus produktif. Memang mungkin ada kalanya kita lagi down, lagi drop gitu ya. Tapi dengan tahu atau bisa mengendalikan emosi kita akan bisa bangkit lagi. Oke? Nah, buat kamu yang mau belajar juga gimana cara jadi produktif, gimana cara ngendaliin emosi, segala macam, itu saya akan bahas di webinar Productivity Hacks yang akan saya adakan di tanggal 2 Juli nanti. Ya, saya akan bahas lebih detail di sana karena kalau di podcast ini kan saya tidak terlalu panjang gitu ya. Kamu bisa join di webinar tersebut secara gratis. Kamu akan belajar 3 secret. Yang pertama adalah formula ataupun framework yang dilakukan oleh orang-orang produktif seperti apa. Terus yang kedua, bagaimana cara mengatasi rasa penundaan, rasa malas. Dan yang ketiga, bagaimana caranya untuk kamu bisa mengatasi distraksi yang ada di sekitarmu. Ya, sehingga kamu bisa jadi jauh lebih produktif, sehingga kamu bisa melipat gandakan 10 kali lipat produktivitasmu. Oke? Kamu bisa join secara gratis, silakan cek link yang ada di deskripsi atau kamu bisa masuk ke selfdev.id. selfdev.id. Daftar sekarang juga sebelum slotnya kehabisan. Thank you. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost.
Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.